Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Hastiani, nomor UKG 2015017964773. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4, LPTK Universitas Kanjuruhan Malang yang akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran daring siswa SD Negeri Pakem 02 yang beralamat di Dukuh Rombo, Desa Pakem, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah bukti formulir pendaftaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Apa kabar kalian? Baik. Sudah siap belajar? Siap. Ya, ayo siapkan diri kalian untuk berdoa ya. Mas Abi, temannya dipimpin berdoa. Alhamdulillah, semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian dapat memahami materi yang akan kita pelajari hari ini ya anak-anak. Ya, Bu. Sudah mengisi lingkungan semua anak-anak? Ya. Ibu lihat hari ini masuk semua ya. Ya, Bu. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kalian, mari kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar di tema 4, subtema 4, pembelajaran ke-6 tentang memajang karya dan menilai hasil karya. Apakah masih ada yang ditanyakan anak-anak? Ya. Semuanya? Ya, Bu. Ya. Dilanjutkan ya. Ya, di pembelajaran kali ini kita akan belajar di tema yang baru yaitu tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 ya anak-anak, tentang materi ekosistem dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ya, dengan tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mencermati teks non-fiksi yang disajikan saat Zoom, kalian mampu menguraikan pokok pikiran dan informasi penting yang terdapat dalam sebuah teks non-fiksi dengan tepat dan sistematis. Yang kedua, setelah menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan dari guru saat Zoom, kalian mampu membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi ekosistem dengan tepat. Yang ketiga, setelah menyimak video pembelajaran yang ditayangkan saat Zoom dan mengamati lingkungan sekitar,
kalian mampu menganalisis golongan hewan berdasarkan jenis makanannya yang berbeda secara tepat. Dan yang keempat, setelah melakukan pengamatan dan pengumpulan materi, saat Zoom, kalian mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan tepat dan sistematis. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Hari ini kalian akan melakukan 4 hal, yaitu yang pertama menguraikan pokok pikiran, yang kedua membuat pertanyaan, yang ketiga menganalisis golongan hewan berdasarkan jenis makanannya, dan yang keempat kalian akan membuat teks non-fiksi. Masih semangat anak-anak? Masih. Ya, kalau masih semangat, ayo kita tepuk PPK bersama-sama ya. Tepuk PPK. Terima kasih anak-anak. Perhatikan gambar lingkungan berikut. Ayo sebutkan ciri-ciri lingkungan itu. Ayo, siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, Mas Randy. Lingkungan pertama, ada air terjun, ada tanah, ada gunung, dan ada matahari. Lingkungan kedua, ada tumbuhan, ada banyak hewan, dan ada sungai. Iya, terima kasih Mas Randy. Dapatkah kamu menjelaskan perbedaan dari kedua lingkungan tersebut? Siapa yang bisa? Ya, Mbak Ayu. Lingkungan satu adalah bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Lingkungan dua adalah bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas sebuah hewan, makhluk hidup, dan hidup lainnya. Iya, benar sekali. Terima kasih Mbak Ayu. Ya, benar sekali anak-anak. Jadi, perbedaan kedua lingkungan tersebut adalah lingkungan bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik ya. Interaksi antar makhluk hidup dalam sebuah lingkungan disebut dengan ekosistem. Nah, coba perhatikan. Ini ada teks bacaan yang berjudul ekosistem. Ya. Kalian baca bersama-sama ya. Ekosistem semua makhluk hidup membutuhkan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Semua itu bagian yang hidup atau biotik, bagian lain abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, bagian lingkungan yang tak hidup terdapat matahari, air, dan tanah. Cahaya matahari dapat membakar daerah air dan yang cahaya matahari dari membantu tumbuhan makanan. Air merupakan air yang turun dalam bentuk benda mengembang dalam tanah. Air di dalam tanah akan dimanfaatkan air yang dibuatnya dan menuju ke tanah. Kegiatan hidup di sebuah lingkungan interaksi antara makhluk hidup dan lain yang membuat disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu di sana seekor kambing, seekor burung, sebuah pohon, tempat dan kumpulan
suatu daerah tertentu. Contoh di sebuah kolam terdapat populasi sementara itu komunitas daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai, komunitas tersebut. Kalian sudah membaca teks non-fiksi yang berjudul ekosistem tadi ya? Ya, sekarang coba didengarkan. Ya, apa lingkungan itu anak-anak? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Iya, benar sekali. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Ya, lingkungan terbagi menjadi berapa? Dua. Benar sekali. Apa sajakah itu? Biotik, Iya, biotik dan abiotik. Ya, biotik terdiri atas apa? biotik, hewan dan makhluk hidup lainnya. Ya, tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Nah, yang abiotik. Cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Iya, benar sekali. Cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Ya. Lalu ekosistem. Apa tadi ekosistem anak-anak? Interaksi antar makhluk hidup dan benda tak hidup di sebuah lingkungan. Iya, interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Benar sekali. Ekosistem tersusun atas berapa bagian? 3. Ketiga, benar. Apa saja itu? Individu, komunitas. Ya, individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah Makhluk individu makhluk hidup tunggal. Benar. Populasi, apa itu populasi? ada 50 individu dan Iya, populasi adalah individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Benar sekali. Sekarang komunitas. Apa itu komunitas? adalah populasi hidup di sekitar Ya. Ya, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Pintar sekali kalian, tepat sekali jawaban-jawaban kalian ya dari teks non-fiksi tentang ekosistem tadi. Apakah masih ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya? Ya. Sekarang tugas kalian coba diperhatikan. Di LKPD yang pertama kalian menguraikan pokok pikiran. Coba perhatikan, ada tabelnya ini ya. Paragraf 1, 2, 3, dan 4 nanti isinya ya. Terus kalian tulis pokok pikirannya ya sesuai nomornya. Lalu informasi pentingnya ya. Sebelum mengerjakan, kalian juga harus membaca petunjuk mengerjakannya itu. Ya. Coba diperhatikan. Nomor 1, tuliskan semua nama dalam anggota kelompokmu. Nanti ini dikerjakan berkelompok ya anak-anak ya. Dengan teman yang dekat. Ya. Terus yang kedua, mari membaca teks ekosistem yang tadi juga ada di buku paket kalian ya. Terus yang ketiga, tuliskanlah pikiran utama dan informasi penting tersebut di kertas A4. Yang keempat, foto dan upload hasil karyamu. PD ini sudah Ibu kirim di link Google Form
ya di WA grup kita. Ya anak-anak? Ya, Bu. Sudah mengerti? Ya. Tentang LKPD 1 masih ada yang ditanyakan? Ya. Tidak ada? Ya, untuk meningkatkan pemahaman kalian, ya, untuk meningkatkan pemahaman kalian, Ibu juga mempunyai tugas di LKPD yang kedua, anak-anak. Coba diperhatikan. Nah, selain kalian harus menguraikan pokok pikiran di LKPD yang kedua, ya, kalian juga harus membuat pertanyaan. Coba perhatikan petunjuk mengerjakannya. Nomor 1, setelah kamu membaca teks bacaan ekosistem, catatlah pertanyaan berdasarkan teks bacaan dan juga pertanyaan berhubungan dengan teks bacaan. Yang kedua, buatlah tabel pertanyaan seperti contoh. Ingatlah untuk menggunakan kata tanya yang tepat dan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Yang ketiga, foto dan upload hasil karyamu. Ini ada berapa nomor ini? 4. Ya, nanti kalian membuat 4 pertanyaan ya. Ya, ini Bu Guru mempunyai contohnya. Nah, sebutkan bagian hidup di lingkungan. Ya, tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Nanti di LKPD yang kedua anak-anak kalian hanya membuat pertanyaannya saja, tidak dengan jawabannya. Jawabannya itu sudah ada di teks bacaan tadi. Sudah mengerti? Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada. Tidak ada. Ngomong-ngomong tentang hewan dan tumbuhan, itu adalah jenis apa itu anak-anak? Ya, selain kalian tahu tentang individu, populasi, dan komunitas, ya, kalian juga harus tahu tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ya. Ya anak-anak? Ya, Bu. Ya. Sekarang coba kalian simak video tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Seperti kita tahu, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibedakan menjadi 3. Apakah itu? Ya, benar sekali anak-anak, tepat sekali jawabanmu. Yang pertama ada herbivora, yang kedua ada karnivora, dan yang ketiga ada omnivora. Apakah yang dimaksud dengan ketiga jenis itu? Herbivora. Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Ada rumput dan daun-daunan, buah-buahan, dan biji-bijian. Contoh herbivora ada kambing, gajah, sapi, kuda. Itu adalah contoh hewan herbivora. Sekarang karnivora. Karnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari daging. Contoh karnivora ada buaya, singa, ikan hiu, dan burung elang. Itu adalah contoh hewan karnivora. Sekarang omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging atau hewan pemakan segala. Ada tumbuhan dan ada juga daging. Contoh omnivora adalah hewan pemakan keduanya, antara lain ayam, bebek, beruang, dan tikus. Kalian sudah menyimak video tadi ya? Ya, Ya. Dari video tadi, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibedakan menjadi berapa anak-anak?
Berapa? Berapa? Iya, 3. Benar sekali. Apa sajakah itu? Iya, benar. Herbivora, karnivora, dan omnivora. Benar sekali anak-anak. Apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan pemakan yang bermakan tumbuhan. Iya, herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Karnivora, apa itu? Hewan pemakan adalah hewan daging. Iya, karnivora adalah hewan pemakan daging atau pemakan hewan lainnya. Benar sekali. Sekarang omnivora. Hewan pemakan adalah hewan pemakan daging maupun tumbuhan dikenal juga pemakan segalanya. Iya, benar sekali. Omnivora adalah hewan pemakan segalanya. Ya. Ya pemakan daging, ya pemakan tumbuhan. Sekarang contoh hewan herbivora. Kambing, ya. Jerapah, sapi, kelinci. Iya, kambing, jerapah, sapi, kelinci. Benar sekali anak-anak. Yang sekarang contoh hewan karnivora. Harimau, macan tutul, Iya, harimau, macan tutul, burung elang, dan sebagainya. Masih banyak lagi ya. Sekarang yang omnivora. bebek, Bebek, terus ayam. Ya, benar sekali jawaban kalian anak-anak. Ya, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora itu jenis hewan pemakan tumbuhan. Ya, tumbuhan itu dibedakan menjadi 3, yaitu rumput atau daun-daunan, terus biji-bijian, dan buah-buahan ya. Sekarang yang herbivora. Herbivora itu hewan pemakan daging atau pemakan hewan lainnya. Omnivora. Omnivora itu adalah hewan pemakan segala. Berarti omnivora itu makan daging, ya makan hewan lain, ya makan daun, ya makan biji-bijian, ya makan buah-buahan. Ya. Apakah masih ada yang ditanyakan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Tidak ada, Bu. Sudah jelas? Nah, sekarang Bu Guru ingin bertanya ya. Kalau kalian itu termasuk herbivora, karnivora, atau omnivora? Omnivora. Kenapa termasuk omnivora? Ya, makan segalanya. Benar sekali, kalian makan daun-daunan, makan biji-bijian, dan makan buah-buahan, juga makan daging. Enak semua ya? Ya, Iya. Sudah mengerti? Apa masih ada yang ditanyakan tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Tidak ada, Bu. Paham semua? Sudah. Nanti ya. Di LKPD yang ketiga, kalian akan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya ya anak-anak. Coba perhatikan petunjuk mengerjakannya. Yang pertama, amati video link itu ya, dan hewan-hewan yang ada di sekitarmu. Yang kedua, buatlah tabel seperti contoh berikut berdasarkan pengamatanmu. Yang ketiga, kemudian foto dan upload hasil karyamu. Ini nanti juga dikerjakan secara berkelompok ya anak-anak. Kalian akan menuliskan nama hewan, nama atau jenis makanan, dan golongan makanannya. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ya,
5 nama hewan. Untuk meningkatkan pemahaman kalian tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, ya, di LKPD yang keempat. Nah, di LKPD yang keempat, ya, kalian akan membuat teks non-fiksi. Kalian akan membuat teks non-fiksi 3 paragraf ya anak-anak. Ya, Bu. Terus tuliskan dengan rapi setelah selesai foto dan upload hasil karyamu. Ya. Nanti kalian akan menyebutkan nama hewan pemakan tumbuhan dan nama hewan pemakan hewan lain. Dibuat 3 paragraf. Ditulis yang rapi ya anak-anak. Ya, Bu. Sudah jelas semua anak-anak? Ya. Ya. Bagaimana Mas Adi, Mas Farhan, dan Mas Randy? Sudahkah selesai? Ya, kalau sudah selesai, untuk menambah semangat kalian, kita tepuk semangat bersama-sama ya. Tepuk semangat. Iya, terima kasih kalian masih semangat ya anak-anak. Sekarang dilanjutkan, kita diskusikan LKPD kalian semua. Sudah selesai kan? Sudah. Ya, kita diskusikan nanti kalian presentasikan ya. Coba kita lihat. Ada kelompok kelinci. Mana kelompok kelinci? Ayo dipresentasikan. Ya. Nama Fitri Cahyani, kelompok kelinci, anggota Farhan, Fitri, Eva, Evi. Paragraf 1 pikiran utama. Lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagian tak hidup abiotik. Informasi penting. Iya, coba diperhatikan hasil pekerjaan kelompok kelinci ya. Paragraf 1, pikiran utama, lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Informasi penting, bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Benar atau salah anak-anak? Benar. Ya, apakah jawaban kalian sama seperti itu? Sama. Sama? Sama. Lanjut ya di LKPD yang kedua dari kelompok ayam. Nama saya Nabila Waikinanti, nama kelompok ayam. Ya. Nama anggota Adi Arpita Putri Nabila. Nomor Ya. 1. Apakah lingkungan itu? Terima kasih Mbak Nabila. Coba dilihat pertanyaannya. Nomor 1, apakah lingkungan itu? Nomor 2, apakah manfaat cahaya matahari? Nomor 3, apakah bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling tergantung? Nomor 4, apakah individu itu? Ya, pertanyaan itu sudah benar atau salah? Benar. Nah, tepuk tangan untuk kelompok ayam. Selanjutnya, ya, kelompok harimau. Nama saya Randy Febrian dari kelompok harimau. Anggota Randy, Rita, Nisa, Diana, Marcella. Nomor 1, nama hewan kelinci, nama atau jenis makanan kulit dan sayur, golongan makanan tumbuhan. Nomor 2, nama hewan sapi, nama atau jenis makanan rumput hijau, golongan makanan tumbuhan. Nomor 3, nama hewan macan tutul, nama atau jenis makanan berusa, golongan makanan hewan. Nomor 4, ikan ayam, nama atau jenis makanan tumbuhan dan serangga, golongan makanan hewan dan tumbuhan. Nomor 5, singa, nama atau jenis makanan besi burung, golongan makanan hewan. Terima kasih Mas Randy. Ya, coba lihat dari kelompok harimau. Nomor 1, nama hewannya kelinci, jenis makanannya buah dan sayur, golongan makanan tumbuhan. Benar atau salah?
Benar. Nah, sudah benar ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok harimau. Ya, kita lanjut. Kelompok ayam. Nama saya Putri Ainur Dayani, nama kelompok ayam, anggota Abi Putri Yudhita Nabila. Kambing adalah pemakan tumbuhan dan macan tutul adalah pemakan hewan lain. Kambing termasuk ke dalam golongan herbivora dan macan tutul termasuk ke dalam golongan hewan karnivora. Habitat asli dari kambing adalah di lapangan terbuka yang penuh dengan rumput dan pepohonan. Selain rumput, kambing juga memakan daun-daunan. Makanannya adalah rumput dan dedaunan. Habitat macan tutul adalah hutan. Macan tutul mendapatkan makanan dengan mengejar mangsanya dan caranya memakan adalah dengan menggunakan gigi taringnya untuk memakan hewan itu. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Coba kita lihat anak-anak dari kelompok ayam. Ada berapa paragraf itu? Iya, benar, ada 3 paragraf. Terus hewan yang memakan tumbuhan ada kambing. Terus hewan yang memakan hewan lain ada macan tutul. Ya, sudah benar ya? Ya, tepuk tangan untuk kelompok ayam. Terima kasih anak-anak ya. Pekerjaan kalian sangat bagus sekali. Jawaban kalian juga sangat kreatif. Tepuk tangan untuk anak hebat. Ya, sekarang coba kita simpulkan materi apa saja yang kita pelajari hari ini. Hari ini kita belajar tentang apa saja anak-anak? Lingkungan. Terus iya, lingkungan yang terdiri dari biotik dan abiotik. Terus ekosistem. Ekosistem terdiri atas yaitu individu, populasi, dan komunitas. iya, individu, populasi, dan komunitas. Terus tadi kita pas lihat video itu belajar tentang apa? Penggolongan hewan dibagi menjadi 3 berdasarkan jenis makan, yaitu dan omnivora. Ya, benar sekali. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Ya, apa yang dimaksud dengan lingkungan tadi anak-anak? Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Iya, benar sekali Mbak Ayu. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Lingkungan dibagi menjadi berapa tadi? 2, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Iya, lingkungan biotik terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Terus lingkungan abiotik terdiri atas iya, benar sekali. Udara, matahari, air, dan tanah. Benar sekali. Terus ekosistem dibagi menjadi 3, individu, komunitas, dan populasi. Apa itu individu? Individu adalah makhluk hidup tunggal. Iya, makhluk hidup tunggal. Sekarang populasi. Populasi adalah sejenis yang Suatu daerah tertentu. Ya, populasi adalah makhluk hidup sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas. Iya, benar sekali. Terus tadi kita belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3 ya, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora ya. Herbivora adalah
Hewan pemakan tumbuhan. Ya, hewan pemakan tumbuhan. Karnivora. Pemakan tumbuhan. Daging. Iya. Karnivora adalah jenis hewan pemakan daging atau pemakan hewan lainnya. Lanjut, yang omnivora tadi adalah hewan pemakan segalanya. Benar sekali. Pemakan segalanya. Ya, benar sekali anak-anak. Dari materi kali ini tentang ekosistem dan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya, masih adakah yang belum jelas? Tidak ada? Tidak ada yang ditanyakan? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi kali ini, nah ini adalah link evaluasi. Link ini akan Ibu bagikan nanti setelah pembelajaran ini. Ya, evaluasi ini berisi soal. Nanti kalian kerjakan dengan teliti, jangan tergesa-gesa. Ya. Ya, dibaca semua per soal ya anak-anak. Evaluasi ini nanti kalian langsung mengerjakannya setelah selesai Zoom ini ya. Sudah jelas semuanya? Ya, kalau sudah jelas, Ibu akan akhiri pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran selanjutnya ya, untuk pembelajaran selanjutnya kalian membaca buku masih di tema yang sama, yaitu tema 5, subtema yang sama, subtema 1, dan di pembelajaran kedua. Nanti kalian baca dulu, besok kita bertemu lagi di Zoom. Siap anak-anak? Masih semangatkah? Masih. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Ya, masih semangat ya. Tetap jaga kesehatanmu. Jangan keluar rumah jika tidak penting. Kalau di luar rumah tetap selalu memakai masker. Ya, tetap selalu memakai masker ya. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu hari ini ya. Ayo Mas Abi, kalian juga bersiap berdoa ya. Mas Abi temannya dipimpin berdoa ya. Ya, mulai. Alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.